Assalamualaikum. Umroh itu banyak manfaatnya. Gitu kan ya menurut guru-guru kita. Utamanya manfaat spiritual, tapi juga ada manfaat sosial, manfaat kesehatan, segala macam. Nah, yang manfaat spiritual kayak gitu, mestinya itu jatahnya Bang Haji ya. Kali ini yuk kita tinjau dikit lagi manfaat secara kesehatan holistik. Kalau whole in one itu main golf sih biasanya. Catatannya di sini, kalau mau beneran dapat manfaat holistiknya selama umroh atau haji juga, itu kualitas tidur juga masih tetap dijaga beneran. Sejauh yang saya lihat dalam prakteknya saat umroh atau haji, soal tidur ini kadang nggak terjaga, atau bahkan karena ketidaktahuan ada juga yang nyata-nyata menyepelekan. Jadi deh ujungnya terus pada kena sakit atau segala macam, sayang kan deh. Kok bisa gitu? Jadi gini, ilmu tidur atau sleep science itu relatif baru. Mata dunia baru kebuka saat buku Profesor Matthew Walker jadi bestseller belum lama ini. Nah, mengingat ilmunya itu baru dan ilmunya itu ilmu kesehatan, banyak kalangan awam dan biro travel belum paham benar soal ilmu tidur. Masalahnya lagi, mereka itu seringnya ada kepentingan bisnis gitu deh. Jadi nyariin penerbangannya itu jadwalnya yang jadwal ajaib red eye flight yang memang merusak jadwal tidur tapi paling murah. Jadi masalah nih. Terus gimana yang benar? Izin sharing tipis-tipis. Kalau mau yang komprehensif silakan aja dengerin Profesor Walker langsung atau ahli tidur yang lain. Mungkin ada yang mendebat ya, bro, kalau pas umroh apalagi haji mesti dapat kecukupan tidur seperti saat normal itu susah lah, bahkan mustahil. Nah, mungkin kalian juga ada yang membatin seperti itu. No, anggapan seperti itu menurut saya ada unsur mitosnya juga guys. Ilmu tidur yang terbaik untuk manusia itu pada hakikatnya dari Allah kan ya. Nah, ilmu tidurnya dari Allah, haji umrohnya juga dari Allah. Mestinya bisa nyetel secara nyeklik dong. Ya memang bisa, insya Allah seperti itu sih keyakinan saya. Jadi gini ya, kalau pas puncak umroh apalagi puncak haji, janganlah ngarepin tidur 6-8 jam seperti rekomendasi WHO. Kalau seperti itu sih emang susah. Kalau tidurnya dapat, itu jangan-jangan haji umrohnya malah bisa nggak mabrur, ambiar semua. Cuman kalau menurut ahli kekinian, yang diperlukan saat era perjuangan hektik seperti itu bukanlah kuantitas tidur yang 6-8 jam. Yang diperlukan itu kualitasnya, yaitu sekedar deep sleep-nya aja sekitaran 30 menit. Sekali lagi nih ya, walaupun untuk dapat durasi tidur normal 6-8 jam akan muskil di puncak umroh atau haji, tapi kalau untuk mendapatkan level minimal, yaitu berupa deep sleep 30 menit, masa sih tetap nggak bisa juga? Insya Allah bisa. Tapi tentu saja, yaitu tadi prinsipnya, mesti paham ilmunya dan mesti pakai perencanaan serta disiplin dalam pelaksanaannya. Guru-guru kita mengajarkan, ibadah umroh apalagi haji itu bisa dibilang sekelas jihad kan ya. Masa orang jihad terus tidur wae? Ya janganlah. Quran menyebutkan para pejuang kesayangan Allah itu lambungnya jauh dari tempat tidurnya, gitu kan ya. Walau begitu, maknanya itu bukan terus saat berjuang orang-orang soleh gak perlu tidur sama sekali. No, bagaimanapun juga orang soleh tetaplah manusia, dan setiap manusia tanpa terkecuali dia tetap perlu tidur. Tidak cuma para ilmuwan yang bilang begitu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menegur beberapa sahabat yang kelewat getol beribadah. Beliau sabdakan kurang lebih seperti ini nih, saya ini Rasul Allah loh, malam hari saya juga tetap tidur. Nah, Rasulullah itu terkenal tidurnya sedikit, tidurnya minimal, tapi ya tetap perlu tidur. Ini bisa kita teladani. Kesimpulannya, kebanyakan tidur salah di saat seperti itu, tapi menyepelekan tidur juga salah. Realitanya ya, saat tentara perang sekalipun, itu bukannya lari terus atau nembak terus tanpa henti 24 jam. Umroh haji juga kayak gitu. Di sela-sela puncak acara yang hektik penuh perjuangan, itu sebetulnya ada kok celah-celah waktunya yang memungkinkan kita untuk tidur, yaitu tidur esensial, sekedar untuk mendapatkan batas minimal tadi itu. Target minimal itu gimana sih? Kita udah pernah bahas nih soal tidur. Intinya gini, sasaran yang mesti dituju itu mendapatkan deep sleep 30 menit. Skor-skor lebih itu istimewa, tapi kalaupun sudah berumur susah untuk tidur lelap, dapetin setengahnya aja dari itu, 15 menit atau 10 menit sekalipun deep sleep, itu sudah jauh-jauh lebih baik, lebih sehat kalau ditinjau dari kesehatan holistik daripada nol sama sekali. Gimana tahunya kita dapat deep sleep apa enggak? Ya dirasa-rasain. Atau kalau mau lebih akurat, diukur pakai gelang kesehatan smartwatch kayak gitu. Ini beneran urusannya taruhan nyawa kalau menurut Profesor Walker. Paras dunia kalau sampai 3 hari berturut-turut tidak tidur, nol deep sleep. Itu bahaya maut, deadly. Kalau masih mau hidup, apapun juga situasinya, jangan kelewat iseng nyoba yang ini. Sekelompok kecil manusia
bisa selamat dari maut kalau meraktekin ini, tapi 90 sekian persen sisanya itu bakalan ambyar atau bablas angin. Bahaya kelas berat juga kalau tidak tidur sama sekali, yaitu 2 hari berturut-turut 0 deep sleep. Ini kelasnya setara pemabuk yang habis nenggak minuman alkohol, nggak kira-kira. Nggak semaut yang 3 hari, tapi tetap bahaya juga. Kalau 24 jam tidak tidur sama sekali, 0 deep sleep, itu juga udah lampu kuning dan jelek bingit kalau ditinjau dari sisi kesehatan holistik. Bisa ditanyain sama dokter atau ahli tidur dimanapun juga di dunia ini kalau nggak percaya. Dan mengingat ini urusannya maut, biasanya tuh ya, begitu kita kepaksa begadang jangan begadang kayak gitu, otak kita akan otomatis menyetel kantuk yang kelas dewa, terus lap-lapan deh gitu, tidur-tidur sejenak, terus kecingkat-kecingkat yang disebut micro sleeping. Ini demi mencegah kerusakan otak dan sistem syaraf. Walau begitu, micro sleeping ini kelasnya kelas apes, ibarat makan buka puasa. Ini sekedar nasi sebulir atau 2 bulir tanpa minum, sangat kurang, jauh di bawah level minimal. Kalau yang memenuhi syarat minimal kayak apa? Buka puasa itu seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, air setengah gelas gitu plus kurma 1-2 bulir rutop kurma. Nah, kalau untuk tidur segimana itu yang masuk minimal? Ya tadi itu, dapatilah deep sleep sekitaran 30 menit. Dan perlu diingat ya, tidak ada manusia di dunia ini yang begitu tidur langsung bleksek deep sleep segera. Bukan kayak gitu cara kerja otak dan mekanisme tidur kita. Mau nggak mau pasti harus ada ancang-ancangnya. Ada light sleepnya dulu, dan kemungkinan juga ada REM sleepnya. Kita udah pernah bahas. Jadi kalau mau dapetin beneran deep sleep sekitaran 30 menit, kita harus mengalokasikan waktu yang lebih. Gambarannya begini, kalau saat leha-leha di rumah gitu ya, kita tidur malam 2-3 jam, itu deep sleepnya bisa 0 tuh. Tapi kalau kelelahan saat perjalanan atau di puncak haji umroh gitu, kualitas tidur cenderung meningkat pesat. Buat yang masih relatif muda gitu, tidur 2 jam aja insya Allah dengan mudah bisa dapat deep sleep 30 menitan. Kalau yang agak umur atau ada kondisi tertentu, yaitu nasib, mungkin ya tidurnya mesti setidaknya 3 jam dan dapatnya mungkin nggak tembus 30 menit, tapi cuma 16 atau 24 menit. Rada kurang tapi kurang dikit. Jauh lebih baik daripada deep sleep 0, tidak tidur sama sekali. Menurut para ahli sleep science, di saat tubuh lelah seperti itu, porsi deep sleep itu bisa mencakup 20-25% dari total waktu tidur kita. Tapi nggak bisa jauh-jauh dari itu, realita ilmiahnya seperti itu. Ada sih yang udah diusahakan juga sekuat tenaga, tetap aja nggak bisa tidur. Deep sleep tetap 0, astagfirullah sih kalau seperti itu keadaannya. Kehitung usur, takdir Allah gimana lagi. Harus kita terima dengan tawakal, tapi seenggaknya kita udah menjalankan tugas, yaitu dengan meniatkan, merencanakan, dan ikhtiar. Kalau kurang ikhtiarnya, apalagi nggak ada niat sekalian, lah itu namanya jumawa takabur, ya janganlah. Kapan tuh kita bisa dapetin kesempatan tidur 2-3 jam di saat haji atau umroh? Ya silahkan aja direncanakan dengan cermat. Kalau bisa di kamar hotel sih mantep. Tapi kalau enggak, bisa saat di pesawat, atau pas di bis, entah saat bergerak menuju Mekah, atau dari Arafah ke Musdalifah kalau saat haji, atau pas umroh, bisa juga sebelum atau setelah puncaknya. Dah gitu, mesti kerjasama dengan para pembimbing dan rekan lain. Begitu acara selesai, misalnya, waktu berharga jangan dibuang percuma untuk ngobrol dulu, foto-fotoan atau apa yang enggak pokok. Menit demi menit itu berharga. Selesai gitu acara jam 2 pagi. Bukannya cepat tidur malah dikasih tausiah atau diceramahi tentang sejarah. Aneh gak sih? Secara ilmu didaktik juga, profesor dalam ilmu pengajaran itu bisa nangis gulung-gulung kalau dengar ada orang ceramah di jam gila kayak gitu. Bahkan ya, dibandingkan dengan makan pun, kalau sudah 20 jam lebih tidak tidur, utamakanlah untuk tidur dulu. Hutang kredit card itu bunganya tinggi, tapi hutang tidur itu lebih lagi. Kata para pakar sleep science, kalian begadang 1 malam aja, itu bayarnya mesti 3-8 malam, tergantung seberapa bugarnya tubuh kalian. Dan selama belum kebayar, itu daya tahan ngedrop, gampang kenapa-napa, dan segenap fungsi di tubuh bisa dibilang error semua, nggak ada yang prima. Kalau begadangnya ketelanjuran 2 malam atau lebih, bahkan bayar 8 malam, itu bisa tetap kurang banyak. Malah bisa ketelanjuran ambyar sekalian. Apresiasi nih, buat biru-biru haji umroh yang sudah cermat memperhitungkan waktu tidur. Tapi di luar sana masih banyak yang menyepelekan dan menganggap kalau sekedar sehari semalam aja begadang itu cincai. Salah tuh kalau menurut sleep science yang terkini. Cermat dalam mengatur soal tidur ini tidak cuma penting di saat puncak acara saja. Di hari-hari lain juga mesti dijaga. Jangan gara-gara tiap hari bangun dini hari untuk tahajud di haram, terus tidurnya ancur-ancuran. Sehabis isya makan, mestinya cepat aja tidur. Bangun dini hari juga jangan kepagian. Kalau tidurnya jam 10 malam terus bangunnya jam 3 dini hari,
itu cuma 5 jam loh, sangat pas-pasan. Kalau diatur cermat bisa bertambah lagi tuh, misalnya tidurnya tetap aja ke jam 9, bangunnya agak jam 3 lebih, atau bisa tambah tidur setelah matahari terbit di awal duha, bangsa 20-50 menit. Perlu jadi perhatian juga, menurut para pakar, tidur malam itu tidak bisa digantikan oleh tidur siang, kecuali kalau kalian itu burung hantu, kampret, atau codot. Sistem hormonal manusia tuh ya, di waktu malam dan siang itu tidak sama. Jadi deep sleep sejati dapatnya paling bisa ya antara sekitar 1 jam setelah masuk waktu isya sampai dengan sekitar 1 jam selepas matahari terbit. Di luar itu beda cerita. Kalau secara kuantitas, kurang tidur di malam hari itu bisa-bisa aja sih di offset sedikit dengan tidur di waktu duha atau siang hari. Tapi kalau deep sleepnya yang berkualitas, yang esensial untuk healing, ya mestinya didapatkan pada malam hari. Ada ayat-ayatnya dulu pernah kita ulas juga. Utang tidur malam juga nggak bisa dikompensir dengan makan banyak, jelas nggak bisa. Apalagi makannya gula, karbo, junk food, malah tambah parah tuh urusannya. Dikompensir dengan bayar dam dan motong hewan kurban juga nggak bisa, ya jelas nggak bisa lah. Tapi ada sih penelitian yang bilang kalau meditasi tertentu, berdoa-doa atau baca Quran yang khusyuk, kalau waktu dan caranya tepat, itu bisa memunculkan delta wave, gelombang otak yang super tenang, yang persis dengan saat kita deep sleep di malam hari. Paling ini nih peluangnya untuk mengkompensir kurang deep sleep. Tapi mohon maaf, teknis detailnya ini saya belum pernah nemu juga. Dan lagi pula, kalau gelombang otak delta wave-nya dapat, tapi hormon pertumbuhan dan melatoninnya kurang, healingnya juga bakal kurang optimal. Walau alam. Itu deh kira-kira ulasan kita. Lebih kurangnya mohon maaf. Yang lebih pakar silakan aja mengoreksi di kolom komentar. Terima kasih.